Ternyata Zio itu pernah melakukan hal yang sangat berjasa di hidup lo ya. Malah gue yang cuma ganteng doang, mempesona doang kayak gini. Gak pernah bikin hal yang berjasa buat hidup lo. Tiba-tiba dapet saingan kayak Zio. Aduh, apaan sih Kusomai? Lu itu juga penting kok di hidup gue. Sudahlah, gak usah bohong lagi, gue udah tahu semua. Pantas aja lo gak pernah nerima gue digantungin sekian lama. Jadi karena ini, ternyata lo tuh udah punya sandaran hati, lo udah punya singgasana hati yang akan lo tetapin, yang akan lo tempatin nantinya. Aduh. Ternyata Zio orang. Kusomai. Yalah, gue mah apa sih? Kusomai. Aduh, nyesel deh gue cerita sama lo. Lo tuh jangan sedih-sedih gini dong, kan gak kayak gitu maksud gue. Gue kan cerita sama lo tuh karena gue cuma pengen terbuka aja tentang Zio, biarnya lo tuh nggak salah paham gitu loh. Jangan sedih dong. Biasaan kan? Udah tebak nih, gue udah ketebak nih. Lo masih acting doang kan, gak usah sedih kayak gitu. Aduh, sampai panik, sampai yang menuju dia, hilang. Ya peka dikit kayak itu kan tandanya gue peduli. Peduli apa takut kehilangan? Iya. Lagian kalau mau ngomongin soal tadi ya, gue Rifki Atila Ganteng Pratama mana mungkin lah kalah saing sama si Zio itu, mantan monyet lu itu. Mantan cinta monyet. Mau dia udah berjasa kayak mau lu punya utang budi kayak, tetap aja gue nggak akan menyerah untuk mendapatkan masa depan gue. Alah, nggak ada tuh gue cemburu sama dia. Emang ya, lo tuh emang paling gak bisa dipuji dikit langsung terbang selangit ya? Nggak bisa. Care banget lo, gak jadi dah, udah gak jadi. Gak jadi, gue peduli sama lo, udah biarin aja. Udah, lu tuh bukan peduli doang tapi takut kehilangan garpu siomay. Sayang banget sih, gak ada obat, gue sabut aja deh, udah. Lu ngapain sih lu kabur-kaburan mulu lu? Lu kayak Kang Siomay. Cienaham. Ya gue tahan lah Kang Siomay nih. Apaan sih ya, abisnya lo tuh pasti mau ngeledekin gue kan, terus menyindir gue kan. Siapa sih orang gue mau ngomong serius tuh? Ih, tumben serius. Itulah makanya lu tuh, nih sini. Dengerin gue dulu. Sini, jauh-jauhan mulu lu. Modus. Ke social distancing. Nih, denger ya. Karina Swastika Udang Rebus. Gua gak peduli nih, mau sebesar apapun jasa kebaikannya Zio itu ke lo, mau sebesar apapun itu hutang budi lo sama dia, gua gak akan masalah dan gua gak akan mundur untuk menjadikan lo sebagai pacar gue. Karena gua gak mempermasalahkan masa lalu sama sekali ya. Karena gue percaya setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Oke? Ingat sekali lagi, gue gak mempermasalahkan masa lalu. Asal lo mau menata masa depan sama gue. Kayak itu tuh bullshit banget gak sih? Enggak, bullshit. Karena lo tuh selalu ngeledek gue sama Melon. Itu kan tandanya lo tuh gak terima masa lalu gue, Bambang. Lu tuh kayak gak tahu aja kapan gue bercanda, kapan gue serius. Iya mana gue bisa tahu, lo kan gak jelas orangnya. Justru itu. Karena gue belum jelas di mata lu, dijelasin dong. Lagi pula lu tuh harusnya fokusnya sama gue. Jadi lu bisa memahami gue. Jadi lu tahu, oh ini Rifki lagi bercanda ya. Oh ini Rifki lagi serius ya gitu. Nah soal Zio balik lagi ya. Pokoknya lu gak usah merasa bersalah karena lu udah ceritain ini semua ke gue. Justru gue seneng banget karena lu udah mau terbuka soal masa lalu lu sama gue. Oke? Dan kalau begitu kan udah saling terbuka dan udah siap untuk menata masa depan bersama, mempunyai hubungan berdua, gitu ya. Ya kan? Kan itu diawali sama saling terbuka dan saling yakin satu sama lain, saling jujur satu sama lain ya. Cailah mukanya merah banget. Apa sih orang enggak juga? Gue tuh cuma mau ngasih tahu sama lo, kalau gue tuh benar-benar speechless, tau gak sih? Speechless kenapa? Ya kayak gini, lo tuh emang tuh sampai ada geledek loh. Itu tandanya dramatis banget nih gue ngomongnya. Iya. Lo tuh emang anaknya tuh nyebelin, absurd, gak jelas. Tapi tuh terkadang lo tuh bisa ngeluarin sifat dewasa lo, sisi serius lo, sisi jelas lo kayak gini.
Jadi gue terkaget-kaget aja gitu. Terkaget-kaget apa Rifki? Pede banget sih lo jadi orang. Coba juga yang Rifki. Tuh kalau mukanya merah, mau lihat dong muka merahnya dong. Tapi kalau mau dilihat-lihat ya harusnya tuh gue berterima kasih loh sama Zio. Kenapa emang? Iya, karena dia udah berjasa banget buat lo. Kalau dia gak selamatin lo dalam kebakaran waktu itu, mungkin hari ini gue gak bisa ketemu sama lo. Kan, emang iya lo tuh harus berterima kasih sama Zio. Makanya gak boleh jahat-jahat sama dia. Gue gak jahat. Bagus deh kalau gitu. Yaelah. Apa sih? Tuh. Gak usah menangin gue gitu. Enggak, gue mau lihat reaksi lo aja kalau lagi salting gitu tuh kan bibirnya dikulum-kulum, kalau nggak disembunyiin. Lihat dong senyumnya kakak. Oh, Kakak lihat dong nggak senyumnya. Aduh, nggak bisa boleh. lihat dong kakak. Gak boleh. Gak boleh. Lihat, mau lihat. Aduh. Lu masuk sama aku. Ya udah sih dipukul sama gue ini daripada dipukul sama cewek lain mendingan sama gue. Saya mencium kejelasan di sini. Cuma juga yang jelas kan gue cuma ngomong. Jangan bercanda dulu. Apaan tuh? Ngecat nih. Tiga hari lagi. Berarti kita harus latihan silat. Kenapa? Kita tuh udah mulai sehati, sejiwa, sepemikiran, serasa. Lebay lo gitu doang. Lah, iya dong, ini suatu progres yang baik. Apalagi setelah mantan monyet tuh datang. Mantan cinta monyet, kenapa sih gue salah mulu Kan gue udah bilang gak boleh gitu sama Zio. Iya. Baik ulang. Dia maaf, suka keceplosan sendiri. Tapi ngomong-ngomong, berarti kita makin kesini makin kesana. Nah, Iya. maksudnya? Iya, kita makin kesini makin kesana. Kesananya tuh ke arah Aus! Lagi mah. Udah mendingan sekarang kita ambil baju latihan silat kita. Habis itu kita latihan silat. Lo mau serius kan? Mau menang apa kamu dapetin hati gue bang? Oh, udah gak sabar mau jawab ya. Ayo, semangat banget nih. Ayo, cepat. Semangat Ya banget kan nih. gue gak ditungguin. Astaga. Aduh, kenapa sih ini mobil? Tiba-tiba gak bisa nyalain lagi. Aduh, udah tahu aku gak ngerti sama sekali buta. Aduh, nyala dong, nyala. Aduh, harus gimana dong ya? Aduh, mana di tengah jalan begini lagi. Aduh, ada mobil. Pak, tolong berhenti. Ini mobil saya, tolong. Hei, tau lagi kesusahan ya, bukan nolongin ya. Udah telepon si Jaka deh. Mana lagi nih orang? Empat lagi. Kebiasaan nih. Nyebelin. Lu harus gimana dong ya? Diapain? Aku nggak ngerti sama sekali. Tumben-tumbenan banget nih mobil. Tante Shirley? Kenapa mobilnya tadi? Siapa sih nggak kelihatan? Oh, Adit. Aduh, ini nggak tahu tiba-tiba mobil tante nggak bisa dinyalain lagi. Oh, oke. Bentar ya, saya coba cek dulu ya, Tante ya. Ya ampun. Bentar ya, Tante. Aku mau parkir dulu. Iya, taruh aja situ dulu motornya. Nah, nyampe kan? Turun. Bukain. Kapan? Sabar, kenapa sih, Syah? Turun. Bisa nggak? Ih, kenapa nanggung banget kan orang gitu? Ada tas gue. Ya Allah. Udah marah-marah mulu nih berdua. Udah. Apa? Giska, lo nggak mau mampir dulu? Kan tuh ada pacar baru lo. Cie.
bucin. Bisa stop nggak ngeledekin gue? Iya gue serius ini, kan lo baru kali ini kan pacaran, masa lo gak mau ngapelin pacar lo sih, sombong banget. Bucin gitu. Nih ya, yang ada kalau misalkan gue diem di sini yang betah bukan gue tahu. Siapa dong? Tuh temen lo yang di sebelah lo itu. Kan ada Maman di sini. Udah. Ya udah ayo balik makanya. Males sih, ngapain kamu harus Maman sih? Gue gak mau sama dia. Bohong. Makasih ya BTW. Iya sama-sama. Dadah. Selamat tidur. Mbak, Kenapa pacar lo? Pelan-pelan dong. ini ada paket buat sampean. Paket buat saya. Perasaan saya tuh gak ada pesan apa-apa deh. Aduh, ya nggak tahu saya Mbak Tasya. Tapi ini buat sampean tulisannya. Ini ditulis penerima Natasha Alea si wele-wele. Nggak ada sewele-welenya Pak Tarno. Udah ada. Ya udah ini silakan lihat sendiri. Dari bedah novel. Pak, saya tuh nggak pernah tahu ikut acara kayak gini, daftar aja nggak pernah. Kok bisa tiba-tiba ada ini sih? Pengirimnya siapa Pak? Soalnya di sini nggak ada namanya. Ya Kang Paket, Mbak. Masa Satpol PP. Pak Tarno kok malah ngelawak sih. Ya udah deh, makasih ya Pak Tarno. Ya sama-sama Mbak Tasya. Saya lanjut dulu ini ya, mau tugas. Ya. Kebetulan banget ada ini. Kan gue udah lama banget nggak pernah kumpul sama penerbit, penulis, pencinta novel. Pasti ini bakal seru banget. Aku seneng banget bisa lihat senyuman dan semangat kamu lagi, Sya. Aku mau kamu kembali kayak dulu lagi. Kamu yang ceria dan selalu semangat buat belajar dan berkarya. Aku gak bisa, Sya, lihat kamu terus-terusan nangis dan sedih.